Wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Darmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya. Kategori angkatan 2 tahun 2023 akan melakukan PPL praktik pengalaman lapangan MP Yapis Teminabu Porong Selatan dengan pembimbing saya Bapak Dr. Andes Suhartono MPD dengan materi saya teks deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita berdoa sebelum memasuki pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kami minta kepada anak-anakku satu orang memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akan memandu sedikit tentang pembelajaran. Teks deskripsi merupakan suatu kegiatan yang bisa dikaji dalam suasana yang nyaman dan baik. Misalkan ada sesuatu yang ingin kita buat dari hal, misalkan contoh makanan enak. Mungkin ada yang mengatakan bagaimana cara membuat makanan ini sehingga bisa menjadi lebih enak. Di sini merasakan sendiri atau meraba atau melihat atau mendengar. Jadi kita harus lebih memanfaatkan apa yang bisa kita lihat di sekitar kita. Bagaimana mendeskripsikan keadaan yang ada di sekitar kita. Disinilah kita memulai yaitu struktur tes deskripsi. Di sini anak-anak diminta setelah melihat struktur tes deskripsi ini, tujuan mempelajari ini yaitu saya menggunakan pendekatan atau menggunakan PBR untuk menentukan suatu kalimat atau menentukan suatu permasalahan sehingga siswa bisa peserta didik bisa menentukan atau merincikan bagian-bagian mana yang termasuk struktur tes deskripsi. Inilah pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita bahas mengenai struktur tes deskripsi. Di sini kalian ada bagian-bagian dari tes deskripsi itu sendiri adalah yang pertama identifikasi. Identifikasi sama dengan identifikasi itu merupakan hal yang umum atau pemaparan gambaran yang umum untuk menuju ke yang lebih bagian-bagian yang lebih terperinci lagi. Di sinilah kita memulai identifikasi, yaitu pengenalan apa yang ingin dipakai, apa yang ingin dipelajari. Disinilah harus kita lihat identifikasinya. Bagaimana cara mengidentifikasi suatu tes deskripsi? Ini langkah-langkah struktur tes deskripsi. Kenapa Ibu mengatakan seperti itu? Karena harus ada hal-hal yang perlu diketahui dalam tes deskripsi. Membaca tes deskripsi kita bisa menentukan deskripsi bagiannya. Ada bagian terperinci, sangat terperinci, yaitu mulai dari identifikasi, terus menjalar ke klasifikasi bagian, ke bagian deskripsi. Terus bagian deskripsi ini bisa juga ada kesimpulan dan bisa juga tidak. Jadi yang paling penting di sini adalah struktur
deskripsi karena kalian bisa merincikan bagian-bagian struktur tes deskripsi. Identifikasi yang harus kita lihat dulu, lalu kita menjalar ke klasifikasi bagiannya. Tes deskripsi ini merupakan tes yang menggambarkan suatu hal atau orang yang dengan mengungkapkan identitas seseorang bisa menjadi hal yang bisa dikemukakan atau diberikan tanggung jawab sehingga bisa tercapai apa yang diinginkan di dalam tes deskripsi. Yang ketiga yaitu tes subjektif, yaitu menafsirkan perasaan, menggambarkan hal-hal yang bisa kita kaji di dalam tes deskripsi, meluangkan kata-kata untuk diinformasikan ke orang lain. Jadi kita melihat jenis tes deskripsi haruslah mempunyai identifikasi. Kenapa? Identifikasi lebih bagus atau lebih baik di dalam kegiatan tersebut. Ini baca dulu baik-baik, setelah itu kalian mengidentifikasi dengan baik. Mana bagian-bagian? Dibaca dengan baik. Dibaca dengan baik. Yang Ibu minta adalah kalimat paragraf yang menentukan bahwa identifikasi karena tadi sudah saya lampirkan mengenai strukturnya, identifikasi, bagian-bagian klasifikasinya, bagian-bagian kesimpulannya gitu. Jadi semua yang ada di kalimat ini adalah ada 3 bagian. Bagaimana melihat kegiatan ini merupakan hal yang baik atau coba kelas kelompok 2, kira-kira yang mana tes yang merupakan identifikasi, pemaparan atau pengenalan? Pemaparannya atau pengenalannya. Sekolahku adalah sekolahku tercinta memiliki lingkungan. Ya, siapa? Silakan. Kalimat identifikasinya silakan dibaca. Silakan Yuhardika. Sekolahku tercinta memiliki lingkungan sangat bersih dengan halaman yang luas dan taman upacara. Oke, baik, tepuk tangan buat Yuhardika. Terus klasifikasi bagian. Silakan, Hafisa. Gedung sekolah saya terletak pada tengah kota Terminal 2 dengan suasana udara yang nyaman dan segar karena di belakang sekolah masih hutan belantara. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Hafisa. Ada satu permainan saya atau saya bagikan, tolong disusun kalimat ini menjadi satu paragraf. Kata itu disusun menjadi satu kalimat. Nah, ini kalimat disusun menjadi satu paragraf. Tolong kerjasamanya, nak. Kerjasamanya. Lihat ini contohnya ya. Ada contohnya, lihat contohnya. Ada. Lihat contohnya itu. Ya, silakan. Lihat contohnya. Tuh, semua sama-sama. Kelompok 3. Gedung sekolah saya terletak pada tengah kota Terminal 2 dengan suasana udara yang nyaman dan segar karena di belakang sekolah masih hutan belantara. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Oke, silakan. Mengisam seluruh sekolah baik bersama guru dan murid sangat baik. Toleransi kami dengan teman-teman beda agama sangat dijaga sekali karena itulah saya sangat mencintai sekolahku. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok 1.
Itulah tadi apa tes deskripsi. Kalian bisa menyusun mana kalimat, mana kata identifikasi, mana kalimat identifikasinya, mana paragraf bagian klasifikasinya, mana paragraf kesimpulannya. Karena di sekolah ini ada yang mengatakan bahwa sekolahku tercinta, sangat menyayangi sekolahnya karena memiliki beberapa gedung dan ada ruang-ruang tertentu yang bisa kalian pakai untuk misalkan ruang OSIS, ruang perpustakaan. Disitulah kalian belajar lebih baik lagi karena banyak buku-buku yang bisa diambil untuk dipelajari. Kenapa? Karena kalau kalian tidak suka membaca, harus lebih aktif lagi karena setiap membaca pasti ada ilmu yang kita peroleh. Saya minta kalian supaya lebih baik membaca, lebih terulang lagi atau lebih banyak lagi hal-hal yang perlu kalian ketahui bahwa di dalam pembelajaran itu harus kita banyak motivasi yang lebih ke membaca atau namanya istilahnya sekarang adalah literasi. Jadi setiap hari harus ada kegiatan membaca. Apa yang saya sampaikan tadi, kalian bisa memahami tes deskripsi tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Sebelum kita keluar, kita berdoa karena kita sudah mempelajari apa yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih anak-anakku. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk belajar. Oke, baik, silakan yang memimpin doa. Al-Okto. Jadi sendiri jangan Boleh sebelum kita keluar ruangan ini, mari kita berdoa kita Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.